Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan saya, Dr. Andra Suharmadi, MSI, bekerjasama dengan Bapak Surepto dalam rangka untuk melakukan penelitian kerjasama dalam negeri. Judul kali ini yang saya ambil adalah pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laba. Alhamdulillah, judul ini telah jadi jurnal dan kemudian sudah masuk dalam jurnal internasional. Kita lanjutkan. Skema kerjasama dalam negeri untuk tahun pelaksanaan tahun 2023, tahun 2024. Saya bekerjasama dengan Bapak Dr. Surepto. Beliau adalah ketua jurusan sekaligus dosen di jurusan akuntansi Universitas Pamulang. Yang menjadi latar belakang penelitian adalah adanya tindakan manajemen yang menghasilkan pelaporan laba yang tidak semuanya mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Nah, ini terkait dengan teori agensi bahwa prinsipal itu tidak memiliki informasi lebih luas dibanding dengan agen perusahaan, agensi atau di pihak manajemen. Oleh sebab itu akan menimbulkan adanya kualitas laba yang dilaporkan. Fenomena inilah yang kemudian mengindikasikan adanya kegagalan laporan keuangan dalam memenuhi kebutuhan informasi yang real bagi pengambil keputusan. Kualitas laba sangat penting untuk dipahami oleh pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan sebagai hasil dari kualitas laporan laba itu sendiri. Berbagai macam penelitian dengan hasil yang tidak konsisten digunakan sebagai gap riset, sehingga penelitian ini muka-muka bermanfaat dengan mengutip berbagai macam penelitian sebelumnya. Ukuran perusahaan juga merupakan hal yang penting karena total aset yang besar seharusnya memberikan laporan laba yang besar. Namun demikian dalam fenomena seringkali terjadi bahwa kualitas laba yang diperoleh tidak mencerminkan dari besarnya ukuran perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan sebagaimana yang barusan dijelaskan terhadap kualitas laba. Tujuan pustaka, grand teorinya adalah sebagaimana yang sudah terkenal, yaitu teori yang dikeluarkan oleh Johnson and Mackling 1976, namanya teori agensi, yaitu merupakan konsep yang memediasi hubungan kerja antara pemilik atau prinsipal dengan agen atau pihak manajemen. Nah, sebagaimana yang dijelaskan, agensi teori diperoleh dari jurnal namanya Theory of the Firm. Ini sangat terkenal bagi mahasiswa untuk jurusan akuntansi. Metode yang digunakan yaitu penelitian ini merupakan penelitian kausal, merupakan pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nanti dilanjutkan dengan menguji hipotesis bagaimana pengaruh variabel-variabel independen tersebut dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu kualitas laba. Pengukuran yang dilakukan adalah profit digunakan menggunakan ROA, kemudian likuiditas menggunakan current ratio, ukuran perusahaan menggunakan total aset yang seringkali kita lakukan dengan menggunakan log natural. Operasionalisasi variabel hampir semuanya itu menggunakan skala rasio. Berikut adalah ukuran untuk masing-masing variabel. Kualitas laba diukur dengan quality of income, yaitu arus kas operasi dibagi dengan EBIT, profitabilitas ROA,
likuiditas menggunakan current ratio, ukuran perusahaan menggunakan total aset. Metode yang digunakan sebagaimana layaknya penelitian itu diuji dulu statistik deskriptifnya sehingga memenuhi adanya distribusi normal. Berikutnya adalah dengan menggunakan uji asumsi klasik. Telah memenuhi semua uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikol, hetero, dan autokorelasi. Uji hipotesis itu dilakukan lebih dahulu dengan menguji koefisien determinasi, kemudian ANOVA, uji T, kemudian kita lihat hasilnya dari berikut adalah hasil penelitian. Telah memenuhi persyaratan statistik deskriptif, kemudian uji multikol, dan seterusnya asumsi klasik sudah memenuhi persyaratan. Kita lanjutkan dengan pembahasan secara singkat bahwa profitabilitas itu berpengaruh terhadap kualitas laba. Pengaruhnya positif ini mengindikasikan bahwa laba yang tinggi itu nanti akan mencerminkan adanya kualitas laba yang baik, sehingga bisa menunjukkan gambaran mengenai efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba yang bagus. Yang kedua adalah pengaruh likuiditas terhadap kualitas laba. Hasilnya juga menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap kualitas laba, yang artinya semakin tinggi atau tinggi rendahnya kualitas itu, tinggi rendahnya likuiditas menjadi ukuran penting, karena dalam menghasilkan laba itu investor juga akan melihat bagaimana current ratio-nya. Demikian juga untuk ukuran perusahaan, sebagaimana di latar belakang sudah dijelaskan bahwa semakin tinggi perusahaan seharusnya semakin tinggi dalam menghasilkan laba. Namun demikian dalam penelitian ini hasilnya berpengaruh namun negatif. Ini bisa jadi dikarenakan data-data yang diperoleh terlalu sedikit, time series-nya juga pendek. Semoga nanti menjadi perbaikan bagi peneliti berikutnya. Hasil penelitian ini dikaitkan dengan mata kuliah, berkaitan dengan mata kuliah metodologi penelitian. Ini kebetulan saya sebagai pengajar metodologi penelitian, hampir semua perjalanan penelitian dari mengambil fenomena, mahasiswa kita tekankan fokus kepada variabel independen, sehingga fenomenanya fokus pada dari variabel dependen, variabel yang dipengaruhi. Berikutnya adalah akan terkait dengan mata kuliah teori akuntansi, terutama di capaian pembelajaran yang ketiga. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset, liabilities, ekuitas, revenue, dan seterusnya. Nah, nanti pelajaran ini akan terkait bagaimana kualitas laba itu dipengaruhi oleh hal-hal yang terkait dengan rasio-rasio yang di keuangan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.